Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dengan NIM 858964909 dari UPBJJ Jember. Yang pertama ada pohon pepaya, yang kedua ada pohon pisang, dan yang ketiga ada daun pandan. Abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses pendidikan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut, yang kedua ada ulat, yang ketiga ada katak, yang keempat ada laba-laba, dan yang kelima ada kutu putih. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, hewan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada pohon tebu, yang ketiga ada tanaman kunyit, dan yang ketiga ada tanaman seledri. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan
Sedangkan komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada keong. Yang kedua ada belalang. Yang ketiga ada kupu-kupu. Dan yang keempat ada ulat. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, hewan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Sampai di sini praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih.